Halo teman-teman, selamat datang di podcast Renungan Malam. Dan kali ini kita akan membahas tentang persepsi dalam kehidupan. Ya, mungkin kalian pernah ya ngerasa bahwa hidup ini terasa begitu berat. Tantangan datang silih berganti dan membuat kita merasa seperti ingin menyerah. Tapi kali ini admin ingin berbagi cerita yang mungkin bisa memberikan inspirasi untuk terus maju. Sebuah cerita tentang keberanian, harapan, dan kekuatan dalam menghadapi segala rintangan. Dan tidak hanya itu, admin juga akan menghubungkan cerita ini dengan beberapa teori psikologi yang relevan buat kamu. Oleh karena itu, tonton video ini hingga akhir karena kalian akan mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa berguna untuk mengembangkan diri kamu ke depannya. Dan tentu saja dengan berkembangnya kamu ke depannya, kamu akan menjadi lebih sukses lagi. Mari kita mulai kisahnya. Ya, izinkan saya menceritakan tentang sebuah kisah di masa lalu. Sebuah kisah yang penuh dengan keberanian dan juga tekad. Di sebuah kerajaan yang damai, tiba-tiba datanglah sebuah ancaman besar. Penjajah yang kuat siap menghancurkan mereka kapan saja, di mana saja jika mereka tidak waspada. Dan raja tahu bahwa pasukannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan musuh. Kebanyakan orang akan merasa menyerah dan merasa berputus asa karena mereka yang jelas kekurangan jumlah. Dan mereka juga kekurangan senjata untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi sang raja mempunyai pikiran lain, dengan pikiran-pikiran yang mungkin orang-orang biasa akan lakukan, yaitu menyerah. Akhirnya raja pun memerintahkan jenderalnya untuk bersiap menghadapi perang. Namun jenderal tersebut dengan tegas berkata, "Kita semua akan mati. Ini bukan keberanian, ini adalah bunuh diri semuanya," kata jenderal itu. Sang raja yang mendengar hal itu pun merasa sedih karena sang raja mengharapkan bahwa rakyatnya akan bersiap untuk berperang. Namun sang jenderal malah mengatakan hal yang sebaliknya, mengatakan sesuatu yang membuat mereka minder dan membuat mereka pesimis dengan keadaan perang yang ada di depan mereka. Raja pun kemudian merasa sedih yang mendalam dan ia berpikir, haruskah dia menyerah begitu saja? Menyerah dengan keadaan yang sebenarnya jika dipikir secara logis memang seharusnya sudah kalah. Namun dalam hati kecilnya ia menolak untuk menyerah begitu saja. Ia masih memiliki harapan untuk terus berjuang agar mereka bisa memenangkan peperangan ini. Setelah lama berpikir, sang raja pun teringat dengan seorang pemuka agama. Dia adalah seorang biku yang bijaksana yang tinggal di dekat kuil. Mereka pun harus menaiki tangga yang cukup terjal di atas perbukitan untuk mencapai kuil tersebut. Raja pun akhirnya sampai di sana dan raja mengatakan kepada biku itu tentang keadaan yang dihadapi oleh prajuritnya dan yang dihadapi oleh negaranya. Sang raja pun kemudian bercerita panjang lebar dan akhirnya ia mengungkapkan sebuah kata, "Biku, kami sudah lama percaya dengan Tuhan. Kami ingin Tuhan membantu kami agar kami bisa mengalahkan pasukan yang akan menyerang negara kami. Sebagai seseorang yang dekat dengan Tuhan, tolonglah biku. Apa yang akan dikatakan oleh Tuhan? Apakah kami ini harus menyerah? Apakah kami harus berjuang dan terus berperang? Biku, tolong sampaikan kepada Tuhan. Berdoalah kepadanya, mintalah ilham, mintalah sesuatu petunjuk. Apakah kami harus menyerah? Jika kami harus menyerah, maka kami akan menyerah sekarang juga. Tapi ketika kami harus berperang, maka kami akan habis-habisan berperang, karena kami tahu Tuhan selalu bersama kita," kata sang raja. Sang biku pun kemudian menyanggupi perkataan dari sang raja dan ia meminta waktu 1 jam untuk bersemedi meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Sang jenderal yang mendengar bahwa rajanya pergi ke biku dan ia juga sangat menghormati biku, akhirnya pergi bersama pasukannya untuk menemui sang raja.
Mereka pun bertemu dengan sang raja di kuil sang biku, namun mereka hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh sang raja, bahwa sang biku sedang bersemedi untuk mendapatkan petunjuk dari ilahi terkait apakah akan menyerah atau akan berperang mati-matian. Setelah 1 jam, biku itu pun kembali dengan senyum tenang di wajahnya. Dia berkata, "Kemenangan sudah pasti di tangan kita," kata sang biku. "Sang Devi telah memberitahuku bahwa kita akan memenangkan perang," kata biku tersebut. Mendengar hal itu, pasukan yang tadinya ketakutan berubah menjadi penuh semangat dan penuh dengan keberanian. Mereka pun maju ke medan perang dengan semangat yang berkobar-kobar. Mereka sudah tidak memikirkan lagi rasa takut. Mereka sudah tidak memikirkan lagi banyaknya pasukan musuh. Yang ada di dalam mereka hanyalah api keberanian untuk mengalahkan semua musuh yang ada di depan mereka. Pertempuran sengit pun berlangsung dan mereka pun kembali dengan kemenangan yang gemilang, kemenangan yang besar karena kalah jumlah tapi mereka masih bisa menang, dan hal itu pun tercatat dalam sejarah kerajaan mereka. Dalam perjalanan pulang setelah mereka berperang, mereka pun teringat kepada biku yang mengatakan bahwa mereka akan menang, dan hal itu membuat raja ingin berterima kasih kepada sang biku karena sudah diberikan bocoran bahwa mereka akan menang. Sesampainya di kuil sang biku, sang jenderal berkata kepada sang biku, "Ya, kamu benar, kami menang. Kamu luar biasa. Terima kasih karena telah memprediksi masa depan untuk kami. Kami benar-benar merasakan kemenangan yang sangat luar biasa pada hari ini," kata sang jenderal. Sang biku pun hanya bisa tersenyum kepada mereka, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak berbicara dengan sang Devi. Aku mengatakan kalian menang agar memberikan kalian semangat untuk terus berjuang, semangat untuk terus berperang demi negara kalian. Dan lihatlah, kalian menjadi bersemangat dan itu berhasil," kata sang biku. Dari cerita di atas, maka kita akan tahu bahwa ada beberapa teori yang bisa kita ungkap di sini. Teori psikologi yang relevan di sini adalah tentang teori keputusasaan yang dipelajari dan dikemukakan oleh Martin Seligman. Ketika seseorang merasa tidak berdaya untuk mengubah situasi mereka, mereka cenderung untuk menyerah, mereka cenderung untuk pasrah dan tidak berpikir hal lain untuk meningkatkan daya diri mereka, untuk meningkatkan semangat mereka. Tapi dalam kasus ini, sang raja menunjukkan ketahanan atau resilience yang sangat luar biasa, menolak untuk menyerah meski situasinya tampak sangat memutusasakan. Teori selanjutnya yang bisa kita gali dari cerita di atas adalah teori tentang atribusi atau attribution theory yang dikembangkan oleh Fritz Heider. Bagaimana kita menginterpretasikan penyebab suatu peristiwa sangat mempengaruhi motivasi dan emosi kita. Dalam hal ini, sang biku memberikan atribusi positif, memberikan semangat terhadap hasil pertempuran bahwa mereka akan menang, yang pada akhirnya mengobarkan semangat dan motivasi dan keberanian seluruh pasukan hingga akhirnya mereka pun bisa memenangkan pertarungan tersebut. Dan teori terakhir yang bisa admin jabarkan kepada kalian adalah tentang teori self-fulfilling prophecy yang diperkenalkan oleh Robert K. Merton. Ketika kalian percaya bahwa sesuatu akan terjadi, kita cenderung bertindak dengan cara yang membuat keyakinan itu menjadi nyata. Dalam hal ini, keyakinan yang diciptakan oleh biku tersebut menyatakan bahwa mereka akan menang, hingga mendorong pasukan untuk bertarung dengan penuh keyakinan dan keberanian, sehingga mereka benar-benar memenangkan pertempuran. Dalam dunia nyata, mungkin kita pernah merasa dan bermimpi bahwa kita akan mendapatkan badan yang kurus setelah
badan kita memiliki bobot yang hampir 100 kilo. Dengan membayangkan hal-hal yang kurus tersebut membuat kita semakin bersemangat untuk mencapai berat badan ideal, entah itu dengan mengurangi makan atau pergi ke gym atau berlari setiap pagi dan setiap sore. Hal itu membuat kita semakin bersemangat dan kita yakin bahwa kita bisa mencapai hal tersebut. Fearless, jangan takut untuk bermimpi, karena setiap mimpi akan membawa kalian ke cara-cara yang tak mungkin kalian dapatkan jika kalian tidak bermimpi. Akan membawa kalian ke tempat-tempat di mana kalian sebelumnya tidak terpikirkan. Contohnya, jika kalian ingin diet atau ingin sehat atau ingin langsing, mungkin kalian tak pernah terpikirkan untuk masuk ke dalam gym, tapi karena kalian mempunyai impian tersebut, kalian akhirnya masuk ke dalam gym, membentuk otot, mengurangi kalori dengan cara gym. Atau kalian mungkin tidak pernah menyangka bahwa kalian akan berada di stadion setiap hari untuk berlari dan menghilangkan kalori yang ada dalam tubuh kalian. Ya, itulah kekuatan mimpi yang mungkin tidak pernah kita sadari, tapi karena mimpi itulah kita bisa menjadi seseorang yang visioner. Kita bisa menjadi seseorang yang mampu menggugah tubuh kita, memaksa tubuh kita untuk mencapai poin-poin atau mimpi-mimpi yang kita impikan. Teman-teman, dari cerita di atas kita belajar bahwa keberanian dan keyakinan bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah harapan yang mungkin tampak sangat sederhana. Kadang-kadang kita butuh hanyalah sedikit dorongan, sedikit motivasi untuk melihat bahwa kita bisa selalu menghadapi rintangan. Ingatlah bahwa kekuatan sejati ada di dalam dirimu. Kamu saja yang bisa melakukannya, tapi kamu sering lupa dan terlena oleh keadaan. Teruslah berjuang dan setiap tantangan akan membawamu menjadi lebih baik lagi. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, "What doesn't kill you make you stronger." Apa yang tidak membunuhmu akan membuat kalian menjadi semakin kuat. Dan apabila kalian mendapati bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, dan share pada video ini, hingga video ini akan direkomendasikan oleh YouTube pada orang lain, kepada orang banyak, sehingga akan banyak orang yang mendapatkan manfaat atau benefit dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya dan bye-bye.